Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Wakatobi ya dan sekitarnya. Sekarang ini jam sudah menunjukkan pukul 20 ya lewat 10. Toh? Tadi saya agak terlambat karena dari luar ya. Jadi pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas materi materi yang akan kita bahas kali ini itu adalah review pertemuan 1 sampai 5 ya. Dasar reviewnya pertemuan 1 sampai 5. Nanti materi ke-6-nya itu sekarang hari ini saya akan buatkan slide-nya, kemudian ditanggapi ya, karena sekarang baru 9 orang yang hadir. Jadi materi malam ini itu sebentar saya buatkan slide-nya setelah sekarang selesai ya. Setelah sekarang selesai kita ketemu, materi sekarang yang akan saya bahas saat ini adalah mereview pertemuan 1 sampai 5. Kemudian nanti slide persentase pertemuan ke-6 itu saya akan upload malam ini barengan dengan hasil review kita pada malam ini ya. Oke? Nah, oke. Ya, jadi sampai saat ini itu apa kira-kira pengetahuan dasar yang mengganjal adik-adik semua dalam materi konsep dan media pembelajaran, karena ini nanti akan menjadi salah satu tools atau perangkat yang akan digunakan pada saat kita bekerja sebagai tenaga pengajar ya, baik di SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Jadi ini nanti yang akan digunakan. Makanya dari sekarang jika ada hal-hal yang ganjal di pemikirannya, boleh kita diskusi malam ini untuk mencoba menyelesaikannya ya. Nah, kira-kira ada masalah kah? Dari modul 1 itu konsep pemanfaatan media dalam pembelajaran, kemudian pemanfaatan media dalam pembelajaran. Pertama konsepnya, kedua pemanfaatannya, yang ketiga itu pemanfaatan media display dan realia. Kemudian yang keempat itu audio dalam pembelajaran. Yang kelima kemarin video dalam media pembelajaran. Saya pikir ini merupakan nanti rangkuman ya yang dapat kita bahas nanti pertemuan ke-7 ke-6 sebentar itu. Saya akan berikan slide mengenai pemanfaatan lingkungan alam sekitar sebagai media pembelajaran. Nah, jadi kira-kira ini sampai sejam ke depan kita akan review modul 1 sampai modul 5. Nah, kira-kira apakah ada yang mengganjal pemikirannya sebelum kita masuk pada modul yang ke-6 mengenai pemanfaatan lingkungan alam sekitar sebagai media pembelajaran. Silakan. Ya. Halo. Aduh, yang jangan tidak ada semua ini. Cuma tampil doang, baru ada di depannya masing-masing. Halo. Halo. Pak. Ya. Ya, tadi yang saya sampaikan, gimana kira-kira? Apakah ada hal-hal yang ingin dipertanyakan dari modul 1 sampai modul 5? Karena nanti itu yang buat soal UTS adalah tim dari UT Pusat ya, seperti selama ini.
saya sebagai tenaga pengajar itu hanya menyampaikan informasi terkait dengan materi. Nanti yang akan uji itu adalah tim lain dari UT Pusat sebagai tim yang buat soal ya. Jadi nanti ini nilainya dari saya 50%, kemudian dari hasil ujian nanti itu 50% pula ya. Gitu ya. Jadi biar saya luluskan semuanya, tapi pada saat ujian tidak mampu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh soal ujian, maka kemungkinan tidak lulusnya ada ya. Makanya dari sekarang saya minta silahkan bertanya sesuai ya hal yang belum dipahami ya. Gitu ya. Ya, mana yang lain ini? Aduh, jangan-jangan, coba sekarang tampilkan wajahnya supaya kelihatan apakah hadir atau tidak. Mana yang lain? Ternyata hadir ya. Hadir ya. Jadi gitu ya. Jadi ini ya terekam ya, ini semua terekam ya. Nanti saya akan upload di channel YouTube ya untuk memberikan tanggapannya, toh. Jadi buat teman-teman semua, adik-adik semua, apa kira-kira masalah yang masih mengganjal terkait pertemuan 1 sampai 5 mulai dari konsep pemanfaatan media pembelajaran, kemudian pemanfaatan media audio, video, realia dan sebagainya itu, apakah masih ada yang mengganjal? Kalau ada, saya akan jelaskan, saya akan berikan penjelasan ya. Itu ya. Oke, kira apakah ada yang menjadi permasalahan? Kalau tidak ada, saya akan bertanya balik ya kepada peserta semuanya. Sebenarnya bagaimana fungsi media dalam pembelajaran? Itu ada pada modul 1. Kira-kira bahasa apa yang nantinya kalian bahasakan kalau ketemu siswa-siswa di sekolah atau tenaga pengajar atau guru-guru lain bertanya, kira-kira media apa yang cocok digunakan di SD kelas 1? Ya. Ada misalnya tanggapi? Media apa yang paling cocok digunakan di peserta didik kelas 1? Ya. Ada yang bisa tanggapi? Ada? Nice. Kayaknya ini cuma hadir doang baru tidak. Apa? Coba kita tampilkan wajahnya. Yang ganteng yang bicara kan? Penelitian Pak, yang ditampilkan seperti ini. Apa? Gimana? Seperti media gambar Pak. Untuk anak SD kira-kira kenapa media gambar atau media cetak yang paling cocok? Tentu kan ada alasannya toh. Maksud saya, kalian kan mahasiswa, setidaknya kan punya jiwa analisis, jiwa inovasi dan sebagainya dalam menanggapi hal ini. Toh. Kira-kira media apa yang cocok digunakan buat SD kelas 1 dan apa alasannya? Tadi, siapa tadi yang jawab tadi? Kalau tes, Apa? kalau menurut saya itu media gambar Pak. Kenapa sampai gambar? Alasannya kan anak SD itu di kelas 1, kelas 2 istilahnya masih proses pengamatan Pak.
Ya, bagus analisanya. Tapi dari media gambar, apakah hanya media gambar yang cocok buat SD kelas 1? Ya, kelas 1-2. Tadi dikatakan kelas 1-2 kan baru media pengamatan. Bagaimana kira-kira kalau dikombinasikan dengan media lain? Misalnya dengan media audio. Jadi gambar yang ada kita padukan dengan media audio sehingga lebih memberikan pemahaman yang lebih luas kepada siswa. Boleh tak kira-kira begitu? Oh bisa Pak, betul Pak. Artinya kan kalau cuma gambar doang kan itu kan kurang memberikan makna ya. Misalnya ada anak, Iya, Pak. misalnya kan ada anak SD ya, kelas 1 belum pernah lihat yang namanya gajah. Ya, dia kan belum tahu. Setelah kita perlihatkan, ini loh gambar gajah, ini namanya gajah, ini belalainya, ini taringnya, ini matanya dan sebagainya kan. Dengan hal tersebut akan memberikan kemudahan dia buat peserta didik untuk memahami hal subjek yang disampaikan, toh? Oke? Ya Pak. Nah, Ya, Pak. jadi ya sekarang kira-kira dengan keadaan sekarang tuh, dengan keadaan kondisi sekarang, kalau kita belajar online, kira-kira media apa yang paling cocok digunakan untuk SD? Tadi kan offline kan tadi media gambar dan audio ya dikombinasikan, toh? Pak. Kira-kira kalau kita menggunakan media online sekarang, kira-kira anak SD kira-kira cocoknya media apa yang digunakan, perangkat apa saja yang diperlukan? Ini diskusi ya, ini kan rangkuman ya. Sebentar saya kasih slide dirinya, toh. Apa kira-kira? Media apa kira-kira yang paling cocok buat anak SD sekarang yang kita berikan sehingga peserta didik kita menjadi lebih mudah dan paham dalam memahami materi yang akan disampaikan? Ada yang pernah lihat Ruang Guru? Ada? Itu Ruang Guru adalah salah satu aplikasi berbasis online yang digunakan dalam proses belajar mengajar ya, buat peserta didik SD sampai SMA kalau nggak salah ya. Ruang Guru itu mengkombinasikan hampir semua media yang ada dalam memberikan materi. Pertanyaan berikutnya, apakah Ruang Guru itu sudah memenuhi dan layak untuk diimplementasikan pada siswa SD? Banyak Pak. Kenapa? Banyak Pak. Ya, maksud saya apakah sudah layak? Kalau sudah layak, kenapa? Ya. Apakah ya apa? Karena apa? Iya, Pak. Di dalamnya terdapat semua media, dari media gambarnya, media videonya, audionya. Jadi mahasiswa SD Ya. Terus bisa menangkap semua materi. Kira-kira perangkat apa sajakah yang kita perlukan agar siswa tersebut bisa paham ya? Apakah hanya HP atau memerlukan media lain? Ya? Halo? Apakah hanya HP yang digunakan sehingga bisa maksimal yang diketahui siswanya? Apakah komputer jam? maksud saya ini ya. Sekarang ini saya kan lagi di kantor sekarang. Yang saya gunakan ini, saya foto ya, kamu yang saya gunakan di kantor saya. Ini saya gunakan televisi dan laptop. Coba buka di WA-nya. Itulah media yang saya gunakan karena mata saya ini kan agak kabur-kabur. Kalau saya kecil kan tidak efektif, makanya saya gunakan televisi 40 inci
agar penglihatan jelas toh. Ya tak? Ya, Pak. Nah, artinya sekarang itu nanti kalau kita mengajar siswa juga kita perlu perhatikan kira-kira perangkat-perangkat apa sajakah yang bisa mendukung agar peserta didik kita memahami makna materi yang kita sampaikan toh. Kalau dari HP kan kecil toh, HP kan kecil. Sim. Nah, laptop kan juga kecil, bagi saya kan lebih kecil. Nah, kenapa tidak kita kombinasikan? Pakai HP kah, pakai televisi dan sebagainya. Tapi itu kan tergantung dari siswanya ya. Ya. Jadi banyak faktor yang perlu kita perhatikan dalam menyampaikan media pembelajaran era sekarang. Nah, materi dari pertemuan 1 sampai 5 itu saya pikir cukup lengkap dan banyak ya. Di sini sudah ada konsepnya, sudah ada pemanfaatannya, terus ada media display, realia, terus audio dan video. Nah, pertanyaan saya berikutnya, apa kelebihan masing-masing media dalam model pembelajaran di SD? Kira-kira media apa yang paling cocok digunakan dengan keadaan sekarang? SD loh, SD zaman sekarang itu anak-anak sudah juga canggih-canggih otaknya pakai HP ya. Ya, nah sekarang itu kira-kira media apa kira-kira yang paling cocok buat siswa SD belajar di era zaman now? Anda bisa tanggapi? Ya. Coba tanggapan. Mana? Wayan. Mana Wayan? Ini Wayan Rian. Apa deh tadi? Apa tanggapannya deh? Apa deh tanggapannya? Yang seperti media video Pak, yang zamannya sekarang kan di YouTube itu. Sip, oke. Karena sekarang itu anak-anak hampir setiap hari menggunakan YouTube ya, toh? Untuk menonton. Kenapa kita gunakan video sebagai medianya? Karena di video tersebut semuanya setidaknya terdapat unsur-unsur lain kan? Ada suara, gambar, animasi, teks. Apalagi kalau video pembelajaran yang kita tampilkan interaktif ya, dan banyak inovasinya. Nah itu sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya peserta sekarang atau seorang guru ataupun dosen bisa menghasilkan karya inovatif video pembelajaran? Itu kan teknis ya. Seperti sekarang ini kan saya kan lagi merekam, nanti kan saya upload ke YouTube, nanti kan didengar oleh peserta ya. Inilah salah satu inovasi yang saya gunakan untuk memberikan materi pembelajaran. Karena kalau saya tidak rekam ini barang, saya cerita kan tak ada hasil toh. Nah, peserta itu kan kesulitan untuk memahaminya lagi ya, karena peserta sudah hilangkan mukanya, jadi hilangkanlah mukanya ya. Nah, kira-kira apa lagi yang masih mengganjal di sini? Malam ini saya akan upload mengenai slide pemanfaatan lingkungan alam sekitar sebagai media pembelajaran. Nah, jadi absensi saya malam ini itu saya akan minta tanggapan umpan balik dari slide yang saya sampaikan ya. Nanti saya sampaikan slide, terus saya menerangkan seperti ini. Saya minta tanggapan kalian ya. Kira-kira, halo?
Halo. Bisa Pak. Nah, masih adakah review yang mau ditanyakan? Karena panjang video itu kan lebih enak kalau sekitar cuma sejam ya. Ini sekarang video dari tadi ini sudah sekitar 20 menit. Berarti masih ada waktu 40 menit ke depan saya akan jelaskan tentang materi pertemuan ke-6. Nah, jadi sejam supaya kalian tidak terbosan ya. Ya. Nah, jadi pada malam hari ini itu kalau ada yang mau ditanyakan ya bisa tulisnya di kolom komentar ya. Ya Pak. Di kolom komentar kalian tulis absensinya nanti itu siapa yang bertanya kasih komentar tuliskan namanya saya hadir ya. Ya. Oke. Nah, jadi itu nanti yang boleh kalian tanyakan semua materi pertemuan 1 sampai ke 6 ya. Oke. Oke. Pak. Jangan dia iya saja. Mau dewa yang batang ngambil lain lah apa kayak itu main. Pulang-pulang Pak, kurang jelas. Apa? Kurang jelas kah? Kurang jelas itu sih. Wah, saya di sini bicara soal teriak-teriak di kantor teriak-teriak. Masa Ada lagi hilang Pak. apa? Suaranya hilang-hilang jaringan. Nah, Suaranya. itu kan jaringan di sana. Saya pun di sini sudah teriak-teriak, di sini teriak-teriak. Nanti pula Lagi suara Pak. apa? Balik. Kenapa? Ya itulah dari negara sekarang toh. Itu ya. Jadi kalau begitu ada pertanyaan kah? Absen kelas ya. Ini anak Astriawati. Orang itu Astriawati. Nah, gini yang cuma konek baru pergi. Eka siapa ini? Eka Rita. Ada Pak. Mana? Nah, mana? Ini ada suara tidak ada gambar. Mana gambarnya? Mana ada suara tidak ada gambar? Pastikan hadir ya. Ada Pak, kita ada Pak. Mana? Ada suara tidak ada gambar? Nah, kalau begitu. Ya pakai media. Dia ya Eka Rita Harapan Jaya. Hadir Pak. Mana ada suara tidak ada gambar? Mana Harapan Jaya ini? Ya? Hadir Pak. Mana ada suara tidak ada gambar? Ya. Wayan sudah tadi. Jumriani Hussein. Hadir Pak. Mana? Ada suara tidak ada gambar? Hadir Pak. Oh iya, sudah. Yusriani. Nah ini, yang gini-gini, yang cuma aktif baru pergi. Ketut Ekayani. Ketut Ekayani. Hadir Pak. Mana soal, mana gambarnya? Jangan sampai ada yang bicara. Saya kan tidak kenal. Ya, Lilis Jayati. Lilis, Hadir Pak. mana? Ada suara tidak ada gambar? Hadir Pak. Ya. Marlin Butur ya? Marlin Buton Utara. Mana Marlin? Nah, tak ada pula ya. Nining Yulianti. Mana Nining? Hadir Pak. Mana? Ada suara tidak ada gambar. Mana gambarnya? Hadir Pak. Ah iya. Siti Maryam. Nah ini ada ya. Hadir Pak. Siap. Sri Rani dari tadi. Sukma Ayu. Sukma. Feni Astuti. Hadir Pak.
Hadir. Siapa yang hadir? Mana gambarnya? Oh ya, sudah. Sukma Feni Astuti. Hadir, Pak. Gimana rencananya tatap muka? Kemarin saya sudah dari Unaha. Ya. Kapan kalian mau ketemu? Saya praktekkan demonya buat aplikasi seperti yang ada di website itu secara gratis. Membuat aplikasi pembelajaran online dari Google. Kapan kalian ada waktu? Saya ke sana. Ya. Betul. Ya, apa? Permulaan saja, Pak, kalau bisa, Pak. Apa? Kemana? Di Unaha, Pak. Tidak, saya kan bisa. Ini di Oh, Buton. bisa di Unaha saja, Pak. Di mana ini kah? Di Wakatobi toh? Iya, Pak, di Wakatobi. Nah, jadi saya kan di kemarin kan saya udah kemarin hari tanggal merah itu hari Kamis. Rabu.